Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa barakatuhu ulumi bikum bidarin amin. Qala radhiyallahu anhu yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ayat ini sebelumnya fa idza ja'atis sakhah fa idza ja'atis sakhah sakhatu yawma yafirul mar'u min akhihi. Maka apabila datang nanti, Allah Ta'ala menggunakan kalimat idza. Idza itu harfu syartin ataupun zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Ketika redaksi bahasa Arab menggunakan kata idza mengandung makna litahaqqul wuqu', pasti terjadinya. Seperti idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila nanti datang pertolongan Allah. Walaupun bahasanya apabila dan itu belum terjadi, tetapi karena menggunakan bahasa idza itu berarti sesuatu yang pasti terjadi. Berbeda dengan kalimat in. In qama Zaidun qama Amrun. Bila Zaid berdiri maka Amr berdiri. Ini Zaid berdirinya belum pasti. Baru jikalau berdiri maka dibahasakan dengan kata in. Begitu juga menggunakan kalimat law. Jadi ada idza, ada in, ada law. Law juga litawahumil wuqu'. In litawahumil wuqu', kemungkinan akan terjadi, tapi bisa tidak terjadi. Tapi bila menggunakan kata idza itu sudah pasti terjadi. Ketika Allah nyatakan idza ja'atis sakhah, ketika nanti pasti datang, maka saudara, sungguh pun belum terjadi, tetapi Allah menggunakan fi'il madhi. Ja'a itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu suatu peristiwa yang sudah terjadi, padahal ini belum terjadi. Hari kiamat belum terjadi, tapi Allah bahasakan dengan kalimat ja'at. Kenapa? Barang yang belum terjadi tapi Allah menggunakan fi'il madhi. Ini maknanya litahaqquqil wuqu'i, dia pasti terjadi.
Apa yang pasti terjadi? As-sakhah. Ulama mentafsirkan kata sakhah adalah an-nafkhatu tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Ketika Allah Ta'ala meniupkan sangkakala yang pertama dengan memerintahkan malaikat Israfil, dunia beserta isinya, langit bumi serta seluruh planet yang ada di dalamnya hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi makhluk, terselang arba'ina hinan, 40 tahun hujan gerimis. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Itu namanya as-sakhah. Nanti akan datang pasti tiupan sangkakala yang kedua. Sebagian ulama mentafsirkan as-sakhah itu teriakan malaikat pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, sehingga siapapun yang mendengar teriakan itu, orang itu, saudara, pecah kendang telinganya. Bisa sampai orang itu meninggal saking keras suara itu. Ini yang dikatakan ahwalu yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat. Manusia kocar kacir, gak ada yang fokus dengan orang lain. Maka Allah Ta'ala gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma itu badal dari kata idza. Ketika datang hari itu, hari apa? Yauma yafirrul mar'u. Allah gambarkan di hari itu seluruh manusia yafirru min akhihi, tidak menghiraukan saudaranya laki-laki, wa ummihi wa abihi, tidak menghiraukan ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, istrinya dan seluruh anaknya. Allah Ta'ala menyebutkan dengan kata akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, karena mereka ini orang-orang dekat waktu di dunia. Dalam segala hal dia bermusyawarah di akhihi, dengan kakaknya, dengan adiknya, hidup serumah dengan ayah ibunya sejak kecil. Walaupun setelah berumah tangga dia berpisah rumah, tapi karena saudara saling berkunjung, saling membutuhkan, saling membantu, saling menolong. Wa ummihi, dan ibunya, tempat dia mencurahkan segala problematik hidupnya. Wa abihi, dan juga ayahnya, waktu di dunia dekat dengan ayahnya. Apapun yang dia inginkan dia bilang sama ayahnya. Wa sahibatihi, dengan istrinya, di mana segala hal yang dijalani semasa hidupnya selalu bertukar pikiran dengan istrinya, orang-orang dekatnya. Wa banihi, dan anaknya. Orang kalau dikelilingi orang ini, saudara, hidupnya bahagia. Saudaranya baik, ibunya baik, bapaknya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Ini namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di hari itu
dia tidak lagi menghiraukan. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini ternyata tidak bisa menolong dia, ternyata tidak bisa memberi manfaat bagi dia. Ulama katakan gitu. Saudaranya pikirkan dia punya urusan, tidak bisa bantu dia. Ayah dan ibunya, istri dan anak-anaknya, semuanya memikirkan dirinya. Diumpamakan begini, saat orang sedang kumpul saudara, tiba-tiba datang air tsunami setinggi pohon kelapa. Kira-kira orang mikirin orang lain enggak? Enggak mikirin. Tsunami datang. Nah ini di padang mahsyar lebih dari itu. Ternyata tidak ada guna itu. Pada saat itu ketika manusia kocar-kacir, Allah bilang likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia di hari itu sya'nun yughnih ay syughlun yusghiluhu an ghairih, punya kesibukan masing-masing yang membuat dia tidak menghiraukan orang. Bingung, kocar-kacir. Nah, siapa ini orangnya? Kitakah dia? Atau siapa? Ayah kitakah dia? Anak kitakah dia? Istri kitakah dia? Bersamakah kita dengan ayah kita? Bersamakah kita dengan ibu kita? Itukah keadaan kita yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran? Andaikan itu, andaikan yang Allah sebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi, itu adalah kita, alangkah menyesalnya kita punya hidup. Bingung saudara. Jadi ini namanya, ayat ini disebut ikhbar bil mughayyabat, mengabarkan tentang perkara gaib. Seperti di dalam hadis Rasulullah suka menyampaikan apa yang akan terjadi pada umatnya di kemudian hari. Sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati, nanti akan datang terhadap umatku. Dan itu semua fakta. Ada hadis dari kitab Al-Akhbar Al-Mughayyabat ma tahaqqaqa minha wa ma lam yatahaqqaq. Hadis-hadis Rasulullah tentang apa yang akan terjadi, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ada kitabnya secara khusus. Nah ini Al-Quran, Allah Ta'ala nyatakan nanti akan terjadi seperti itu. Namanya ikhbar bil mughayyabat, pemberitahuan Allah Ta'ala tentang sesuatu yang akan terjadi. Ini namanya warning. Hati-hati, hati-hati, Anda adalah orang yang disebut di dalam Al-Quran yauma yafirul mar'u min akhihi. Paham gak kita? Kalau yafiru saudara udah gak jelas, udah gak jelas orang gimana mau ngelihat, bagaimana mau lihat Allah begini kocar-kacir. Bagaimana orang mau ketemu sahabatnya, sama saudara sendiri, sama baba, sama nyak, ketemu Pak Amprok, udah misah lagi. Masing-masing punya kesibukan dirinya. Oh, itu saudara
Semua ujian dunia dibanding itu, saudara, nggak ada apa-apanya di ujian dunia. Semua musibah dunia dibanding itu nggak ada apa-apanya. Gundah gulana luar biasa. Gitu. Kayak kebayang, saudara. Hal begitu tuh. Ada satu ayat, wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah manusia, orang-orang tertentu, yawma idzin, di hari itu, sama nih harinya, naziratun ila rabbiha, dia memandang wajah Tuhannya, memandang zat Tuhannya. Nadhiratun, wajahnya terang, dia punya wajah terang. Wujuhun nadhirah, terang. Ini, saudara, bahasa wajahnya terang disebutnya majaz mursal min itlaqil juz'i wardatul kull. Bukan wajahnya yang terang, semuanya terang, sampai kaki-kakinya terang. Jadi dari dalam tubuhnya itu seperti ada cahaya yang tembus ke lubang pori-porinya, terang gitu. Kayak neon itu, saudara, kan bukan belingnya yang nyala, karena di dalamnya ada lampu sehingga keluar sinar. Itu nadhirah begitu, terang dia. Pernah lihat nggak di video saat sedang sholat Jumat di Madinah, waktu sedang terjadi khutbah, ada yang ketangkap CCTV, seorang lelaki yang memakai baju dan sorban putih, menutup kepalanya dengan sorbannya, dan hanya dia yang berbeda satu, memancarkan cahaya dari sekujur tubuhnya. Pernah lihat ya? Itu namanya nadhirah. Dia kayak ada lampu, di dalam dirinya itu ada lampu, jadi keluar gitu. Pernah lihat kan? Itu Rasulullah begitu, saudara. Rasulullah tuh begitu, wajahnya tuh keluar cahaya, bukannya putih bercampur merah, itu warna kulitnya, tetapi sesungguhnya putihnya itu mengeluarkan nur, sehingga kalau jalan di malam hari di tempat yang gelap gulita, tempat itu menjadi terang benderang karena wajahnya Nabi Muhammad. Gitu. Kalau di malam hari rumah itu gelap gulita, saat Rasulullah masuk ke rumah itu, maka itu rumah terang sampai ke dapur-dapur. Di ruang tamu terus ke dalam itu terang semua. Maka ulama bilang kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang kau singgahi, dia tidak membutuhkan lampu, terang aja. Karena memang Rasulullah itu orang surga. Rasulullah itu manusia surga, terang. Itu terangnya bukan setelah menjadi nabi, masih kecil udah terang. Masih kecil, saudara, udah terang. Dan itu setiap saat.
Jadi kalau dulu kita masih kecil, belum ada listrik di kampung kita main lari-larian malam-malam, main petak umpet malam-malam tuh, main dampu, ya, main gundu kadang malam-malam saudara. Itu cuma saat di bulan purnama. Selain bulan purnama kita nggak bisa main petak umpet karena gelap. Saat Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kata Halimah, sejak Muhammad aku asuh, setiap malam menjadi bulan purnama. Karena anak-anak bermain-main dengan Muhammad, memanfaatkan cahaya wajahnya terang terus. Nah ini nanti di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang memandang Allah Ta'ala, wajahnya keluar cahaya, keluar sinar. Mudah-mudahan itu kita. Jangan yang tadi, yauma yafirul mar'u. Jangan yang itu. Guru saya jelaskan begini, mata ente kira-kira kuat mandang Allah. Mata ente kuat mandang Allah, kata guru saya. Saya nggak bisa jawab. Kenapa guru? Sebab mata ente banyak dosanya. Yang boleh memandang zat yang maha suci adalah mata yang suci. Saya nggak bisa jawab. Pada hari itu orang-orang yang tidak bisa memandang Allah karena tidak kuat dia punya wajah, dia punya mata memandang zat yang maha suci. Kata guru saya, nanti dia akan memandang wajahnya Rasulullah. Jadi dia mandang Allah Ta'ala, saudara belum sanggup, Allah Ta'ala izinkan pandang kekasihku Muhammad. Saat itu saudara, yang yauma yafirul mar'u min akhihi tidak terjadi buat dia. Orang kucur kacir, masya Allah, luar biasa. Dia sedang memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejuk, nyaman, begitu. Kata guru saya begini, tapi ente orangnya yang bisa pandang Nabi Muhammad. Saya kecil hati lagi. Kira-kira yang bisa pandang Rasulullah ente? Iya ya. Pikiran saya, iya. Lo kan saya. Ini aulia, ulama di dunia, orang-orang saleh yang berlomba-lomba untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Mereka bejibun berbondong ingin melihat Nabi Muhammad. Sebab di dunia dia nggak lihat, di akhirat pengen ketemu semua. Ente bisa di situ? Iya betul ya. Oh kalau bisa, ente tidak termasuk yauma yafirul mar'u min akhihi. Selamat ente bibarakati Muhammad, berkat Rasulullah. Makanya saudara, Nabi meminta, Nabi mengharuskan, Nabi mewajibkan umatnya untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena apa? Ini letak, ini tempat, ini waktu, ini saat perjumpaan dengan Rasul
orang-orang yang tidak punya rasa cinta dengan Rasulullah tidak akan ketemu di situ. Nggak bisa lihat. Disuruh dicintai, itu maksudnya. Namanya aqrabukum manzilatan bi yaumil qiyamah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari kiamat. Guru saya tanya begini, kalau ente nggak ketemu Nabi, ketemu siapa? Saat itu Anda tidak bertemu Rasulullah. Ketemu siapa dibilang? Ketemu Allah nggak bisa, ketemu Rasul tidak bisa. Saya ditanya begitu saudara, lemes. Saya ditanya gitu, ya Allah guru, lemes saya. Saya nggak punya solusi guru. Ilmu tinggal ilmu, ibadah tinggal ibadah ente. Ente ilmu tinggal ilmu, ibadah tinggal ibadah. Ente gak ketemu Rasul, percuma ente. Diam aja. Wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Terang aja. Dia bilang gini, ane mau kasih tahu ente. Iya guru, kalau ente nggak bisa ketemu Rasul, nanti ente ketemu guru-guru ente. Jadi nadiratun itu ente nggak bisa pandang Tuhan. Minimal saat itu ente bisa pandang wajah guru-guru ente. Cari guru yang baik, cari guru yang benar. Kata dia, sebab itu guru yang nanti menuntun ente untuk berjumpa pada Nabi Muhammad. Dia yang pegang tangan ente, ayo menghampiri Rasulullah, ayo ketemu Rasulullah. 3 hal ini. Makanya kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, beliau sampaikan satu hadis yang beliau dapat dari guru-gurunya. Al-wailu thumma al-wail liman lam yata'allaq bi rabbih wa lam yata'allaq bi nabiyyih wa lam yata'allaq bi syaikhih. Rugi, teramat rugi, sangat rugi ini orang. Siapa itu orangnya? Liman lam yata'allaq bi syaikhih bi rabbih, orang yang enggak punya ikatan dengan Tuhannya. Di dunia ini enggak punya ikatan, saudara. Di sono enggak ketemu. Masuk ke dalam yauma yafirrul mar'u min akhi. Kedua, walam yata'allaq bin nabiyyi, dia tidak punya ikatan dengan nabinya.
Dia tahu nabinya Nabi Muhammad, tapi dia tidak punya hubungan mahabbah dengan Rasulullah. Nggak ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad. Bahaya hidupnya, saudara. Di dunianya bahaya, di akhiratnya bahaya. Yang ketiga, walam yata'allaq bi syaikh. Tidak punya hubungan dengan gurunya. Dia ambil ilmu dari gurunya, tapi dia tidak punya ikatan. Dia tidak punya hubungan dengan gurunya. Jadi 3 hal itu orang. Pertama, ta'alluq bi rabbih. Yang penting itu. Mesti punya ikatan rutinitas kepada Allah. Selain sholat 5 waktu, harus menyisakan waktu untuk Allah Ta'ala. Apa malam apa siang. Kedua, at-ta'alluq bin nabiyyih, harus punya ikatan dengan nabinya. Siang malam sisakan waktu untuk Nabi Muhammad. Ngapain? Bertawajuh kepada Nabi. Berikat rohani dengan Rasul. Dengan apa ikatan rohaninya? Sisakan waktu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sisakan waktu. Beri waktu. Selain kita punya waktu untuk diri kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk harta kita, sisakan waktu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana itu punya perkara berat, perkara besar. Kalau bukan beliau, bahaya kita punya nasib, saudara. Yang ketiga, ta'alluq bi syaikh. Harus punya ikatan kuat dengan guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Jangan lupa bacakan Fatihah untuk mereka. Jangan lupa bacakan Fatihah untuk kita. Kalau kita tidak bisa bertemu secara langsung karena sudah berbeda alam, ba'da sholat jangan lupakan bacakan kitab Fatihah untuk para guru-guru kita. 3 hal ini. Mudah-mudahan kita selamat, saudara. Sisanya waktu anak, waktu bini, waktu kita.